Film ini dibuka di New York, dengan seorang wanita bernama Adrienne, yang tiba di sebuah restoran untuk kencan buta dengan seorang pria bernama Adam Lucas. Dia menunggu lama, tetapi pria itu tidak muncul, membuatnya semakin frustrasi. Pada suatu saat, dia memperhatikan seorang pria menawan menatapnya dan tersenyum, jadi dia menyuruh seorang pelayan untuk bertanya apakah pria itu Adam Lucas. Namun, pelayan itu kembali dan mengatakan bukan. Jadi, Adrienne menyadari bahwa dia telah ditipu dan diam-diam pergi. Sorry, ma'am, no. Oh, thank you. Taxi. Keesokan harinya, kita melihat Adrienne di tempat kerjanya, yang ternyata adalah studio restorasi seni. Tak lama kemudian, pria yang sama dari restoran tadi malam muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Jack Saunders. Ternyata dia adalah kurator barang antik di sebuah museum dan telah membawa beberapa peninggalan untuk direstorasi. Kemudian, kita melihat mereka berdua makan malam di studio, dan sepertinya mereka benar-benar cocok. Mereka saling terbuka dan menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka mengobrol sepanjang malam, dan Jack bahkan bercanda bahwa mereka harus berterima kasih kepada Adam Lucas karena melewatkan kencan tersebut. Keduanya jelas saling tertarik, dan Jack tiba-tiba bertanya apa yang akan dia lakukan untuk sisa hidupnya. Setelah itu mereka berciuman. So what are you doing tonight? I don't know. Adegan kemudian beralih ke beberapa tahun kemudian di mana kita melihat pasangan itu sekarang sudah menikah dan merayakan ulang tahun kelima putri mereka, Mary. Setelah pesta, Jack menunjukkan album foto lamanya kepada Mary dan bahkan berbicara tentang orang tuanya yang telah meninggal. Dia tampak sebagai ayah yang penyayang dan Adrienne memiliki semua yang pernah dia inginkan, yang membuatnya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Di adegan berikutnya, rekan Jack, Thomas, bekerja lembur di museum dan memeriksa kalung Mesir kuno, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan pada kalung itu. Lalu tiba-tiba, pria malang itu berjuang mati-matian, tetapi sia-sia, dan akhirnya ia mati lemas. Kemudian, kita melihat Jack dan Adrienne. Mereka menghadiri sebuah pesta di mana mereka disambut oleh rekan Jack, Harvey. Mereka duduk untuk menonton pertunjukan, tetapi tak lama kemudian Adrienne bergegas ke atas untuk menelepon dan mengecek keadaan Mary. Saat berjalan dalam kegelapan, ia hampir tersandung. Dan ketika ia menyalakan lampu, matanya membelalak ngeri melihat mayat Thomas tergantung di langit-langit. Tak lama kemudian, pihak berwenang tiba dan seorang petugas mulai curiga bahwa ada jaringan pemalsuan barang seni yang besar di balik kasus itu. Petugas itu menanyai Jack dan rekan-rekannya, menanyakan apakah Thomas sedang berjuang melawan depresi, tetapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Sementara itu, Adrienne, yang masih syok, tidak percaya bahwa Thomas bisa bunuh diri. Pada hari-hari berikutnya, polisi kurang memperhatikan kasus ini dan menyimpulkan bahwa Thomas mungkin telah bunuh diri. Sementara itu, Harvey dan rekannya memeriksa kalung Mesir yang sama yang sedang dikerjakan Thomas dan menyadari bahwa seseorang telah melakukan pengujian pada kalung itu sebelumnya. Malamnya, Adrienne mendapati suaminya tegang dan ia mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan kalung Mesir palsu dalam koleksi di museum dan kalung itu dibeli seharga $4,5 juta. Yang mengkhawatirkan adalah Jack sendiri yang menjualnya dan sekarang reputasi serta karirnya dipertaruhkan. Dia bersikeras bahwa dia tahu itu asli ketika dia menjualnya dan percaya seseorang pasti telah menukarnya. Adrienne menduga mungkin Thomas yang membutuhkan uang, tetapi Jack dengan tegas menyatakan bahwa Thomas bukanlah seorang kriminal. Kemudian, Jack menerima telepon dari tempat kerjanya yang mengatakan dia harus segera pergi ke Boston untuk sebuah lelang. Dia kemudian memberitahu Adrienne bahwa dia tidak bisa menolak mengingat semua yang terjadi dalam karirnya. Adrienne bertindak seperti istri yang suportif dan membantunya berkemas agar dia bisa berangkat saat fajar. Selama waktu ini, Adrienne menemukan kartu nama di jas Jack dengan nama Daniel Sherman dan bertanya siapa itu, tetapi Jack mengaku tidak tahu. Daniel Sherman? No, I don't know. Toss it. Keesokan harinya, Adrienne tiba di hotel di New York untuk pekerjaan baru, di mana dia bertemu dengan rekan bisnisnya, Charlotte. Charlotte dengan santai menyebutkan bahwa dia baru saja melihat Jack menuju ke lobi hotel beberapa saat yang lalu. Tetapi Adrienne berpikir Charlotte pasti salah dan bersikeras bahwa suaminya ada di Boston dan tidak akan kembali sampai besok. Keesokan harinya, Jack pulang dan bahkan membawa pakaian dalam sutra sebagai hadiah untuk Adrienne, yang membuatnya sangat bahagia.
Adrian kemudian menceritakan tentang Charlotte yang mengaku melihatnya di hotel di New York, tetapi Jack hanya menertawakannya. Adrian dengan bercanda bertanya apakah Jack berselingkuh, dan Jack membuat lelucon tentang layanan kamar hotel yang buruk. Kemudian, pasangan itu pergi ke bar untuk merayakan ulang tahun ke-6 pernikahan mereka bersama teman-teman dekat. Selama perayaan, Adrian memperhatikan bahwa Harvey tampak gelisah dan bertanya ada apa. Harvey mengungkapkan bahwa dia melacak perhiasan palsu itu ke sebuah toko dan menemukan bahwa perhiasan itu dipesan oleh seorang pria bernama Daniel Sherman, yang membayar dengan cek perjalanan senilai $10.000. Bagian yang aneh adalah tidak ada yang mencurigakan di rekening Thomas. Nama Daniel Sherman langsung mengingatkan Adrian dan benih kecurigaan tentang suaminya mulai tumbuh. Keesokan harinya, Adrian menerima telepon dari seorang karyawan toko pakaian dalam yang mengungkapkan bahwa Jack Saunders lupa kartu kreditnya di sana. Adrian bertanya apakah mereka menelepon dari Boston, tetapi yang mengejutkannya, karyawan itu mengatakan sebenarnya dari Manhattan. Setelah panggilan itu, Adrian yang marah mulai menggeledah barang-barang suaminya dan menemukan permen dari hotel yang sama dia kunjungi di jasnya tepat ketika Jack tiba di rumah. Adrian menunjukkan permen itu sambil menuduhnya berbohong. Jack kemudian menuduhnya tidak mempercayainya dan bersikeras bahwa dia telah mengunjungi hotel itu puluhan kali untuk menghadiri acara. Ketika Adrian menyebutkan kartu kredit yang tertinggal di toko pakaian dalam di Manhattan, Jack mengklaim dia membelinya dalam perjalanan pulang dari bandara. Kemudian Adrian menanyakan tentang kartu nama Daniel Sherman yang dia temukan di jasnya. Jack sekali lagi mengabaikannya, mengatakan bahwa banyak orang memberinya kartu nama setiap hari, dan dia tidak dapat mengingat semuanya. Di sini, dia menuduh Adrian mendengarkan Harvey sementara tidak mempercayai suaminya sendiri. Merasa sakit hati karena tuduhan itu, Jack mengambil barang-barangnya dan pergi, meskipun istrinya memohon agar dia tetap tinggal. Adrian bertanya kemana dia pergi, tetapi dia tidak memberikan penjelasan dan langsung pergi. Tidak lama kemudian, Jack menelepon dari telepon umum dan segera bertemu dengan seseorang yang misterius. Mereka berdua berkendara ke suatu tempat bersama. Namun, keadaan dengan cepat berubah menjadi buruk. Mobil Jack mengalami kecelakaan dahsyat dan dia terjebak di dalam sebelum mobil itu meledak hebat, sehingga tidak ada harapan untuk selamat bagi siapapun di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Adrian mendengar bel pintu berdering, dan ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat dua petugas polisi menyampaikan berita yang menyedihkan itu. Kemudian, kita melihat Adrian yang putus asa bersama Harvey di rumah sakit. Ketika seorang dokter menyerahkan barang-barang Jack untuk identifikasi, beban kenyataan menghantamnya, dan dia menangis terseduh-seduh. Setelah pemakaman, Adrian yang berduka percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa mengatasi kehilangan pria yang dicintainya. Harvey kemudian mencoba menghiburnya melewati kesedihan, meyakinkannya bahwa dia akan selalu ada jika dia membutuhkan dukungan. Pada hari-hari berikutnya, Adrian mencoba untuk melupakan tragedi itu demi putrinya. Suatu hari, saat dia dan Mary sedang keluar, seseorang yang misterius terlihat menguntit mereka. Di rumah, pembantu rumah tangga, Lillian, sedang melakukan pembersihan rutin ketika ia menemukan kalung Mesir yang tersembunyi. Karena tidak menyadari nilai sebenarnya, ia hanya meletakkannya di samping perhiasan Adrian lainnya. Kemudian, Adrian menerima telepon dari kantor urusan sosial tentang suatu masalah, jadi ia bergegas ke kantor tersebut. Seorang karyawan memberitahunya bahwa mereka tidak dapat memproses tunjangan Jack karena nomor jaminan sosialnya salah. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, pembayaran premi sebenarnya telah dialihkan ke Jack Saunders yang sebenarnya, yang rupanya telah meninggal 16 tahun yang lalu. Karyawan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa suaminya sebenarnya, tetapi mereka yakin bahwa dia bukanlah Jack Saunders, yang membuat Adrian benar-benar bingung. Kemudian, Adrian pergi ke arsip kota, dan ia menemukan kebenaran yang mengerikan. Setelah beberapa penyelidikan, Jack Saunders yang sebenarnya, seorang mantan mahasiswa Universitas Columbia, telah meninggal dalam kecelakaan pesawat bersama orang tuanya lebih dari 1 dekade yang lalu. Adrian sangat terpukul menyadari bahwa pria yang dicintainya adalah seorang penipu dan bahwa seluruh pernikahan mereka adalah kebohongan. Di rumah, Adrian mulai melihat-lihat album foto lama suaminya sementara Mary dan temannya, Carol, bermain-main dengan beberapa perhiasan. Carol mengenakan kalung Mesir yang sama dan bertanya, apakah dia boleh membawanya. Jadi, Adrian yang sedang lengah tanpa sadar menjawab ya. Beberapa saat kemudian, Ibu Carol datang dan gadis kecil itu pergi dengan kalung tersebut, yang tidak disadari oleh Adrian. Saat ia membolak-balik album foto, Adrian menemukan foto suaminya bersama teman-temannya, termasuk Jack Saunders yang asli. Di bagian belakang foto, ia melihat nama sekolah yang tampaknya pernah dihadiri oleh suaminya dan Jack yang asli. Keesokan harinya,
Adrian kembali ke arsip untuk mencari buku tahunan dari sekolah menengah yang sama, dan terkejut ketika ia menemukan foto suaminya di buku tahunan tahun 1966, tetapi namanya tercantum sebagai Frank Sullivan. Ia mencoba menggali informasi lebih lanjut tentang Frank Sullivan, tetapi anehnya, tidak ada catatan lebih lanjut tentangnya dimanapun. Kembali ke rumah, ia memeriksa kembali berkas Jack Saunders dan menemukan nomor kontak darurat dan alamat seorang kerabat. Selama itu, kita melihat Adrian terus-menerus diintai oleh seseorang. Keesokan harinya, Adrian tiba di alamat yang tertera dalam berkas Jack dan bertemu dengan seorang wanita bernama Evelyn. Adrian menjelaskan bahwa dia sedang mencoba melacak seorang teman lama Jack bernama Frank Sullivan dan meminta bantuan, sehingga Evelyn mengizinkannya masuk. Evelyn kemudian mengungkapkan bahwa Jack adalah sepupunya sementara Frank adalah sahabatnya dan keduanya hampir tak terpisahkan. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Frank berasal dari keluarga miskin, ayahnya seorang pecandu alkohol dan ibunya bekerja di loket tol yang selalu membuat Frank malu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa setelah Jack meninggal, Frank juga tiba-tiba menghilang. Setelah mendengar ini, Adrian yang terkejut meninggalkan nomor teleponnya kepada Evelyn jika dia menemukan sesuatu dan kemudian pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Adrian menerima telepon dari Evelyn, yang mengungkapkan bahwa ibu Frank masih hidup dan memberikan alamatnya. Tanpa membuang waktu, Adrian pergi ke sana dan bertemu dengan seorang wanita tua bernama Rosalie Sullivan. Adrian menceritakan tentang mendiang suaminya kepada Rosalie, membuat Rosalie terkejut karena selama ini ia percaya bahwa putranya telah meninggal. Dia terluka dan kecewa karena putranya tidak pernah mengunjunginya dan dia menyebut putranya sebagai pria yang sangat egois. Sebelum pergi, Adrian meninggalkan kartu namanya kepada Rosalie jika sewaktu-waktu Rosalie membutuhkan sesuatu. Malam itu, Mary melihat sesuatu dalam kegelapan dan bergegas menemui ibunya, bersikeras bahwa ada seorang pria di kamarnya. Adrian mengira itu hanya mimpi buruk, tetapi tetap pergi untuk memeriksa, hanya untuk menemukan tidak ada siapapun di sekitar. Malam berikutnya, Lillian sedang bekerja ketika dia menyadari bahwa salah satu jendela tidak dapat ditutup dengan benar, yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah masuk secara paksa. Dia pulang, tetapi segera kembali untuk mengambil sesuatu, hanya untuk merasakan kehadiran seseorang, dan dia menemukan seseorang mengawasinya dengan menyeramkan dari dalam lemari. Beberapa waktu kemudian, Adrian memasuki rumah dan merasa ngeri mendapati rumah itu berantakan, dan sepertinya seseorang telah masuk secara paksa, mencari sesuatu. Dia kemudian menemukan Lillian pingsan di kamar mandi dan mulai panik sementara seseorang terlihat mengintai di latar belakang. Adrian segera mulai mencari Mary, tetapi segera menemukannya telah kembali dengan selamat ke rumah bersama Carol dan ibunya. Tak lama kemudian, pihak berwenang tiba untuk menyelidiki, dan Harvey meyakinkan Adrian bahwa Lillian akan baik-baik saja. Kemudian dia membawa Adrian dan Mary ke rumahnya untuk memastikan mereka aman. Keesokan harinya, Adrian menerima pesan dari Rosalie Sullivan yang meminta pertemuan mendesak. Ketika Adrian tiba di alamat tersebut, dia mendapati pintu terbuka dan tidak melihat tanda-tanda wanita tua itu. Pada saat itulah matanya membelalak kaget ketika dia berhadapan langsung dengan suaminya, yang nama aslinya adalah Frank, hidup dan sehat. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan menyadari bahwa dia nyata. Dia meledak marah karena telah membuatnya percaya bahwa suaminya telah meninggal. Pria itu dengan lembut menenangkannya dan mengatakan bahwa dia dapat menjelaskan semuanya. Selanjutnya, Frank menjelaskan bahwa Jack adalah satu-satunya temannya saat tumbuh dewasa, dan ketika dia tidak mampu kuliah, Jacklah yang mendidiknya dan memberitahunya buku mana yang harus dibaca. Setelah Jack meninggal dunia, Frank mengatakan bahwa ia sangat terpukul sehingga memutuskan untuk mengambil alih identitas Jack dan mencuri dokumen-dokumennya. Karena ia memiliki semua dokumen yang diperlukan, semua orang menerimanya sebagai Jack. Dan seiring waktu, bahkan Frank mulai mempercayai kenyataan palsu itu. Namun, masalah dimulai ketika seorang pria bernama Daniel Sherman muncul di kantornya. Dan ternyata Sherman telah mengenal Jack dan Frank sejak kecil. Dia mulai memeras Frank dan memaksanya untuk menjual perhiasan palsu sebagai barang asli di museum. Terkejut, Adrian bertanya siapa yang telah dikuburnya, dan Frank mengungkapkan bahwa itu adalah seorang penumpang yang menumpang secara acak. Dan pengungkapan itu membuat Adrian ngeri sementara Frank mati-matian mencoba membenarkan tindakannya, bersikeras bahwa dia melakukan semua itu untuk melindungi Adrian dan Mary. Selanjutnya, Frank memberitahu Adrian bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menemukan kalung Mesir asli, yang pasti ada di suatu tempat di rumah.
Dia menjelaskan bahwa mereka harus memberikannya kepada Daniel Sherman dan itu satu-satunya cara untuk menjaga keluarganya tetap aman. Frank bersikeras bahwa dia tidak punya pilihan selain memalsukan kematiannya dan meminta Adrian untuk mengerti. Tetapi Adrian tidak mengatakan apapun dan pergi. Dan kemudian, saat Frank berjalan pergi, kita secara mengejutkan melihat tubuh tak bernyawa Rosalie Sullivan terbaring di tempat tidur. Dan ternyata dia dicekik dengan kantong plastik seperti Thomas. Sekembalinya ke rumah, Adrian menggeledah seluruh rumah untuk mencari kalung itu, tetapi tidak ditemukan dimanapun. Dia terganggu oleh telepon dari Frank, yang meminta maaf atas segalanya dan mengaku mencintainya. Tetapi dia tidak menanggapi hal itu dan hanya memintanya untuk meneleponnya besok. Setelah telepon, Adrian melanjutkan pencarian kalung itu tepat ketika dia menemukan kartu identitas palsu suaminya atas nama Daniel Sherman dan menyadari bahwa suaminya adalah bajingan yang telah berbohong padanya lagi. Pada saat yang sama, Frank tiba di sekolah Mary dan mendekatinya, yang membuat gadis kecil itu sangat senang dan gembira. Adrian, di sisi lain, tiba di alamat Daniel Sherman, di mana seorang wanita hamil sedang bersiap untuk pindah. Dunianya runtuh ketika dia melihat foto pernikahan suaminya dengan wanita lain, yang mengungkapkan bahwa suaminya telah menjalani kehidupan ganda. Dia kemudian membuka album foto dan secara mengejutkan menemukan foto Mary juga. Pada saat itu, istri Frank yang lain tiba dan memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Sherman dan bertanya kepada Adrian apa yang sedang dilakukannya di sana. Adrian bertanya tentang foto Mary dan wanita itu mengungkapkan bahwa itu adalah putri saudara perempuan suaminya yang meninggal dalam kecelakaan pesawat bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, wanita hamil itu berbicara dengan suaminya di telepon, yang memintanya untuk memberikan telepon kepada wanita berambut pirang itu. Adrian kemudian berbicara dengan Frank, yang memujinya karena telah mengungkap kehidupan gandanya. Dia mengaku telah menculik Mary dan menurut gadis kecil itu, kalung itu ada pada temannya, Carol. Karena Frank tidak bisa pergi ke sana sendiri, dia mendesak Adrian untuk mengambil kalung itu dan bertemu dengannya malam ini di rumah mereka. Dia juga mengancamnya dan memintanya untuk tidak menceritakan hal ini kepada polisi atau istri keduanya, atau akan ada konsekuensinya. Karena frustrasi, Adrian menjatuhkan foto-foto keluarga dari meja dan menyuruh wanita hamil itu untuk berhati-hati sebelum pergi. Tanpa membuang waktu, dia segera menuju rumah Carol untuk mengambil kalung itu, tetapi masalah muncul ketika gadis kecil itu menolak untuk mengembalikannya. Jadi Adrian harus mengambilnya secara paksa. Setelah itu dia kembali ke rumah dan mengambil pisau untuk perlindungan. Tak lama kemudian, Frank juga muncul dan ketika Adrian bertanya tentang Mary, dia mengklaim bahwa Mary baik-baik saja dan berada di dalam mobil. Adrian ingin melihat putrinya, tetapi Frank dengan agresif mencekiknya dan menciumnya dengan penuh gairah. Adrian membalas ciumannya, tetapi tiba-tiba dia menusuknya dengan pisau sebelum melarikan diri keluar dengan kalung itu. Selanjutnya, Adrian menguncinya di apartemen dan mencoba meninggalkan gedung. Tetapi kemudian Adrian yang panik melarikan diri sementara pria psikopat itu terus mengejarnya di sekitar area konstruksi. Karena tidak ada tempat lagi untuk pergi, dia akhirnya bersembunyi di lift barang, tetapi Frank segera melihatnya. Dia frustrasi dengan perilakunya, jadi dia mengancam akan menyakitinya dan menuntut kalung itu. Adrian setuju untuk menurutinya. Jadi dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan kalung itu. Terpikat oleh kalung itu, Frank membuka pintu lift, tapi kemudian ini terjadi. I don't want to hurt you, Adrian. Ternyata, Adrian telah berpegangan pada kabel lift yang tidak digunakan sambil bersembunyi di tempat gelap dan dengan cerdik telah memancing Frank ke dalam perangkap maut. Adegan kemudian beralih ke beberapa hari kemudian yang menunjukkan Adrian dan Mary yang sedang mengemasi barang-barang untuk memulai hidup baru di tempat lain. Mary menemukan album foto lama ayahnya dan Adrian memintanya untuk memasukkannya ke dalam koper, karena dia tidak ingin menghancurkan kenangan indah Mary tentang ayahnya dan film berakhir.